Menurut Injil, fantasi rohani dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membayangkan dan memahami kebenaran. And in the biblical context, spiritual fantasy speaks about our ability to imagine and to understand the spiritual things that cannot be seen but real. Ya, kebenaran rohani yang tidak terlihat tetapi nyata dalam iman. Things that cannot be seen but real in our faith. Ini termasuk membayangkan kebesaran Allah, kekuasaannya, kasihnya dan rencananya untuk hidup kita yang sempurna. And it includes His greatness, His power, His love, and His plans for our lives. Ya. Ketika kita mampu membayangkan kebesaran Allah, kekuasaannya, kasihnya dalam hidup kita, bahkan rencana Allah yang begitu sempurna melalui karya ciptaannya, maka itu akan membantu kita lebih mudah memahami akan kebenaran firman Tuhan. When we know we have the ability to imagine His greatness, His power, His love, and His plans in our lives, that will enable us to understand His words more better. Yes. Kekuasaannya yang lebih besar ketika kita menyembah dan memuliakan Dia akan menghadirkan suatu karya ilahi yang luar biasa dalam setiap komunitas kita. And that will also trigger a greater understanding of His power in our community. Itulah yang menjadi satu kekuatan saya. Selalu saya rindu membina relasi dengan Tuhan, dengan berdoa dan berdoa dan berdoa. And that has been my strength, building relationship with God through pray and pray and pray. Karena ada satu kekuatan yang hadir dalam karya Tuhan dalam kehidupan kita. Because there is power that lives in our lives. Mungkin dalam keluarga kita, in our family, dalam komunitas gereja kita, in our church community, dalam pekerjaan kita, in our workplace, dalam seluruh aspek kehidupan kita. and in all aspects of our lives. Dan orang bisa melihat And that people can see ada karya Tuhan dalam kehidupan kita. that there is God in our lives. Dalam Injil, Yesus sering menggunakan perumpamaan dan gambaran untuk membantu orang memahami kebenaran rohani. In the Bible, Jesus often used parables to help people to understand the spiritual truth. Misalnya perumpamaan biji sesawi dalam Yohanes 12 ayat 24. For example, the parable of the seed. Biji sesawi itu harus mati, mengalami kematian, baru akan timbul satu kehidupan. Ini gambaran tentang kematian Kristus di kayu salib dan peristiwa kebangkitannya. Speaking about seed, a seed must die first before it can grow and sprout out. And the same, it represents Jesus, how He has to die first and redeem our sins. Termasuk biji sawi menggambarkan tentang kerajaan Allah dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. It also represents the kingdom of God in Mark chapter 4, verse 26 to 29. Hari ini ditanam, pagi hari dan besok timbul suatu tunas dari biji sawi itu. Have you planted the seed, then the next day or the days after, you will sprout out the plants. Kita tidak melihat suatu proses di dalam tanah, tapi ada satu proses yang terjadi tanpa dilihat sehingga timbul suatu tunas. We don't see the process inside of the soil, but this process enables this seed to grow, to sprout out. Itulah gambaran kerajaan Allah. Itu bicara tentang kekuatan firman Tuhan yang ditanam dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. And it speaks about the power of the word of God that's planted in our hearts. Sehingga tanpa kita sadari firman itu berproses dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami satu proses pembaruan budi kita, sehingga kita mengalami suatu perubahan karakter
serupa dan segambar dengan Kristus. We don't realize that this seed that has been planted in our hearts is changing us, changing our characters, that we can become more like Jesus. Ya. Maka saya tidak pernah jemu-jemu untuk pemberitaan Injil. Therefore, I never get bored to speak about the Word of God, Karena saya percaya firman Tuhan tidak kembali sia-sia. because every Word of God will never return empty. Kebetulan di tempat kami ada satu lembaga pendidikan, yaitu PAUD, yaitu pendidikan usia dini untuk playgroup ya. So in our church, we have the special occasions sessions for the children, early Ini education. bukan profit oriented, tetapi ministry oriented. So it's not for profit, but it's ministry oriented. Ya. Lembaga ini sebagai bagian daripada misi gereja untuk pemberitaan Injil dari rumah Tuhan, khususnya untuk menjangkau jiwa-jiwa usia dini. And we bring this education to reach out to the young kids so that we can teach them about the kingdom of God, the Word of God, since they are very small. Dan itu kita lakukan dengan biaya yang sangat murah sehingga dapat terjangkau oleh orang-orang yang berekonomi rendah. And we open this school with very affordable price so that we can get a lot of people to enroll to this. Setiap hari Injil ditanamkan, setiap hari berita firman Tuhan ditanamkan kepada anak-anak usia dini. Every day the Word of God is planted to these children. Dan sampai tahun ini sudah memasuki 11 tahun. It's been 11 years now. Ini pun karya Tuhan, sehingga hari ini terus bisa berjalan dan berjalan. And this is also the work of God so that it can continue until today. Kita tidak tahu kapan benih Injil itu akan tumbuh dan mekar. Tapi kita percaya satu hari kita akan melihat suatu benih itu akan tumbuh dalam setiap pribadi anak-anak kita. We don't know, we don't say if this seed will grow in these children, but we believe that one day we will see the fruit of this seed. Semangat Injil itulah yang terus menggerakkan kita semua untuk terus menanamkan benih Injil. And it's through the power of this word that has encouraged us to continue to plant these seeds. Ya, Paulus mengatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Because the word of God is the power. Fantasi rohani yang sehat adalah ketika kita dapat membayangkan kebesaran Allah dan kekuasaannya dalam hidup kita. A healthy spiritual fantasy is when we can imagine the greatness and His power of God in our lives. Ya, dapat membayangkan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. We can Itulah. imagine the greatness of God. Ya, kita membayangkan suatu fantasi rohani yang sehat. And that represents a healthy fantasy, spiritual fantasy. Bukan hayalan kosong, It's not an empty fantasy, tapi yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. but what's based on the biblical truth. Kita lihat beberapa contoh fantasi rohani yang sehat dalam Alkitab. Kita belajar dari Yusuf. Dalam usia 17 tahun mendapat sebuah mimpi yang sangat sederhana. Ketika berkas gandum dia dengan 11 berkas gandum yang lainnya. We're going to learn from Joseph when his bucket of wheat is greater than the bucket of wheat from his brothers. Iya. Begitu juga dengan mimpi dia tentang matahari, bulan dan bintang yang bicara tentang kedua orang tuanya dan saudaranya tunduk kepada dia. And also his dream about the sun, moon and stars that bow down to him, and represents his parents and his brothers that one day will bow down to him too. Inilah satu gambaran fantasi rohani yang sehat
yang dilakukan, yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dimulai dengan sebuah mimpi. And it represents a healthy spiritual fantasy that started with a dream. Ini gambaran 20 tahun ke depan, ketika Yusuf satu hari kelak akan memimpin, menyelamatkan bangsa Israel. And it gives the vision of the 20 years to come, when one day Joseph will lead the nation to save the Israelites. Dalam 20 tahun itu Alkitab tidak menyatat dia tidak melakukan kesalahan, bahkan dia tidak melakukan dosa. In these 20 years, the Bible didn't say he didn't commit any sin. Dan itu menjadi satu fakta kebenaran setelah kurun waktu 20 tahun selanjutnya. Apa yang dibayangkan dahulu menjadi satu fakta yang nyata. And after 20 years, this dream has become a fact. Yang kedua adalah tokoh Abraham, ya, dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6. The second example is from Abraham, from Genesis chapter 15. Tuhan membawa Abraham keluar, memperlihatkan bintang di langit dan pasir laut. Dan Tuhan bertanya, apakah kau mampu menghitungnya? When God brought Abraham out to see the stars in the sky and the sands in the sea, and God asked Abraham, can you count them? Tuhan membawa Abraham, membayangkan satu fantasi rohani yang sehat. Suatu hari kelak dia akan membawa bangsa, umat perjanjian, kepada satu tempat yang dijanjikan Tuhan. And God is bringing Abraham to imagine that one day that he will lead the nations to enter a promised land. Walaupun pada saat itu dia belum melakukan hal itu, tapi dia mampu membaikkan satu fantasi rohani yang sehat. Dan itu menjadi fakta kebenaran. Tuhan buktikan. And at that time, although he didn't see yet, but it becomes factual because it came from the word of God. Yang kedua adalah tokoh Musa. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Second example is from Moses. Musa pun diajak Tuhan untuk membawa bangsa yang besar ini dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. That God used Moses to lead the Israelites from the slavery to the promised land. Musa pun membayangkan suatu bangsa yang besar yang menurut kemampuannya tidak mampu, tapi dengan diperlihatkannya memacu imannya untuk menyanggupi membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. And Moses imagined these great nations that's outside of his ability, but because of the vision that God gave him, it has strengthened him to fulfill his purpose. Yang ketiga adalah tokoh perjanjian baru, tokoh Petrus. The third example is from Peter. Ya, Petrus pun diperlihatkan satu penglihatan tentang makanan yang haram dan yang tidak haram. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan kau anggap haram. Ini bicara tentang pelayanan dia kepada bangsa-bangsa Yahudi untuk dia lakukan. And God gave him the visions about the food, the clean and unclean food, and God said to eat the unclean food, and it talks about his ministry later to all the non-believers. Ya. Yang keempat atau perjanjian baru yaitu Paulus. Dalam Kisah Rasul 9:15-16 mengatakan bahwa Tuhan berkata, orang ini aku akan pakai untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa pada awal pertobatan dia. The fourth example is from Paul, how God gave him the vision to preach the gospel throughout the nations. Paulus membayangkan bahwa dia akan pergi ke segala bangsa dan terbukti. And Paul imagined he would go out to all nations, and it was done. Selama 17 tahun, 13 suratan di perjanjian baru ditulis. Dia banyak menerima pengajaran daripada Roh Kudus. Dan seluruh pengajarannya dikonfirmasikan kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan di dalamnya tidak ada pertentangan. Dan apa yang dari Paulus itu
memberikan satu gambaran bahwa rencana Tuhan dalam fantasi rohani yang sehat akan digenapi dan dialami oleh Paulus. And he wrote 13 letters, and he also thought so many things that confirmed or verified by the other disciples. Ya. Saya yakin setiap hari, saya yakin kita semua, setiap pribadi kita pasti mengalami, tanpa kita sadari kita mengalami satu fantasi rohani. Entah itu sehat atau tidak sehat. Biar kita sama-sama belajar satu kebenaran Tuhan. And I believe that each of us, we experience this spiritual fantasy. Ya. Ya. Rick Warren mengatakan fantasi rohani yang sehat adalah ketika kita dapat membayangkan masa depan yang cerah dan penuh harapan. Karena kita tahu bahwa Allah memiliki rencana yang baik untuk kita. Rick Warren wrote that a healthy spiritual fantasy is when we can imagine a future that's bright and full of hope, because we know that God has a good plan for us. Ketika kita membayangkan satu karya ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, begitu pula rancangan Tuhan dalam kehidupan kita setiap pribadi. Amin. When we can imagine that God has created all the good things in lives, and we believe that He also has great plans for us. Sehingga mengusir rasa khawatir, rasa takut, rasa kebimbangan apapun. Karena kemampuan imajinasi kita yang membayangkan kuasa Tuhan, rencana Dia begitu sempurna. And He will drive out our anxiety, our worries, because we can imagine His greatness in our lives. Ya. Fantasi sehat berciri khas pertama memiliki dasar firman Tuhan. Ada satu dasar kebenaran yang dipakai untuk dapat sebagai otoritas tertinggi dalam hukum rohani kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. The first sign of a healthy spiritual fantasy is when it's based on the Word of God. Mungkin Tuhan tidak bicara secara audible dalam kehidupan kita, sebagaimana Abraham atau Musa atau para tokoh Alkitab yang lainnya. Maybe we don't hear the Word of God audibly, tapi kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk dapat kita bayangkan. but we know what God wants us to do is that we can imagine how to do it. Dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita menyembah Dia, By studying the Word of God, by worshiping Him. sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 mengatakan, biarlah kita taruh pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Let's put the mind of Christ in our mind. Dengan kita mengerti pikiran Kristus, kita tahu apa yang diingini oleh Kristus. By putting the mind of Christ in us, that we will understand His will. Dengan kita menyembah Dia, sehingga kita menimbulkan kepekaan kepada akan keinginan Kristus dalam kehidupan kita. When we worship Him, we build our sensitivity to His presence and what He wants us to do. Ketika kita menyembah Dia, maka akan timbul kepekaan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam keselarasan kita dengan kehendak Dia. When we worship Him, we will become more sensitive so that we can align our lives with His will. Sehingga kita tidak mudah mengalami kelelahan rohani. Then we don't experience this fatigue in our spiritual life. Tidak pernah jenuh, That we don't get bored, tidak pernah kecewa, that we don't get disappointed, tidak pernah putus asa. that we don't lose hope. Rasul Paulus mengatakan, penderitaankah, kesusahan, penjara, apapun tidak dapat mampu memisahkan kasih Kristus dalam kehidupan dia. And Paul said that not anything, any difficulties, any challenges that can separate him from the love of God. Tahun 2008, saya mulai
pelayanan di tempat saya melalui doa semalaman. In 2008, I started the ministry, and we started with the prayer. Bukan dengan fasilitas yang mewah, bukan sarana yang begitu membuat orang terpesona, bukan dengan suara yang indah, bukan dengan pengkhotbah yang hebat, tapi dengan kekuatan doa. We didn't start the ministry with a big building or beautiful building or music, beautiful music, but preacher. But we started with pray. Saya memulai dengan sesuatu yang tidak populer menurut dunia. And I started with something that's not popular according to the world. Saya memulai dengan doa semalaman. And I started with the overnight prayer. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. From 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. Dimulai dari 1-2 orang. And we started with just 1-2 people. Karena saya yakin ketika Kristus dimuliakan menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat dalam kehidupan kita semua. Because when God is lifted up, exalted, it will become a great power in our lives. Dan dari situlah saya mulai. Dan sampai hari ini sudah 18 tahun kita doa semalaman. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Menyembah Tuhan berjam-jam. And we started from 2008. Now it's been 18 years, and we keep doing this. Pray and pray and pray. Itulah kekuatan yang kita miliki. Ketika kita memulai dengan roh, maka kita akan menuai satu kehidupan tidak kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah kita kecil hati melihat hal dunia ini, termasuk mega church di sekeliling kita. When we started with the Spirit, then we will not become disappointed even when we see all the mega churches built up around us. Kebetulan gereja kami di Jakarta Pusat, ya, Bapak Gembala pernah khotbah tempat saya. Dikelilingin dengan mega church yang ribuan umatnya. Tapi tetap kita terus maju dalam Tuhan. My church is in the central Jakarta, and our church is surrounded by all the other big churches. Yang kedua adalah menguatkan iman. Makin kuat iman kita karena kita memiliki satu fantasi rohani yang sehat, bukan tambah lemah tapi makin semangat. The second sign of a healthy spiritual fantasy is when it strengthens our faith. 2 hari yang lalu saya berfellowship dengan Bapak Gembala. Saya bilang sekarang dua semalaman Jaroba setelah COVID, jam 7:30 malam sampai 7:30. And I had a fellowship with the pastor the other day, and I said that the night prayer hasn't changed. We started at 8 o'clock and we finished at 12 p.m. Dan diikuti mayoritas oleh anak-anak muda untuk menyembah. Semakin kuat, semakin greget menyembah Tuhan. Dan itu menjadi suatu sukacita yang luar biasa. And we see a lot of young people attending this night prayer, and they have such a spirit to attend this meeting, and it has given me the excitement to see all the young people to come to God. Maju kita lebih lagi dan lebih lagi sampai Kristus datang kedua kali. Terus kita menyembah. And we will continue until Christ comes the second time, that we will continue to worship Him. Lalu menghindari pikiran negatif. The third sign is to avoid negative thoughts. Iya. Termasuk tokoh Nuh menghindari pikiran negatif menurut orang-orang sekelilingnya adalah melakukan satu hal yang tidak umum, membuat batrah di pegunungan dan sebagainya. Tapi dia terus fokus kepada fantasi rohani yang sehat atas perintah Tuhan. We learn from Noah how he built the big ark according to the will of God, and he ignored everything that people surrounding him said to him.
Begitu juga hal-hal yang mungkin terjadi menghantui kita. Kamu bisa gagal, kamu tidak akan berhasil, kemampuan kamu terbatas, segala sesuatunya kamu terbatas. Semua itu akan tergerus karena kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang sama. And all of these negative voices that says that we're not good enough, that we can fail, everything will be abolished, will diminished when we have a good relationship with God. Ya. Imajinasi yang sehat adalah kunci untuk mengenai kebenaran Allah dan mengaplikasikannya dalam hidup kita menurut Francis Chan. A healthy spiritual imagination is key to understand the biblical truth and how we apply it in our lives. Tuhan pernah mengecam fantasi rohani yang tidak sehat. And God once rebuked unhealthy spiritual imagination. Ya. Dalam Yesaya 29 ayat 1 sampai 3 ayat 13 mengatakan, Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. In Isaiah 29, and God says that these nations come to me with their mouths, praise me with their lips, although their hearts are far away from me, and they're coming to me only because of the human. Bangsa Israel melakukan hal yang dikecam oleh Tuhan karena ibadahnya hanya berupa ritualitas, kebiasaan, asal bisa dipandang oleh bapak gembala atau imam atau oleh para pembela sidang dan sebagainya. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan rindu akan hadirat Tuhan. And God rebuked them because they come to worship God only because of human rules, because they follow human instructions, not because they are hungry and thirsty for God and wants to worship God. Di Jakarta, setiap 1 jam sebelum ibadah, saya masuk ke ruang doa. Saya bertekuk lutut dan menyembah Tuhan. Doa yang selalu saya kumandangkan pada Tuhan. In Jakarta, 1 hour before the service starts, I always come early 1 hour and pray to God. Saya berdoa, biarlah umatmu datang bukan karena ritualitas, bukan karena kebiasaan, bukan karena tidak enak dengan Pak Gembala, tapi karena mereka cinta dan rindu dan mengasihi Kristus. And I pray that people, when they come to church, they don't come because of the routine, but because they're hungry and they want to worship God. Supaya tidak dicela Tuhan, saya bilang. So that God does not rebuke them. Sebagaimana Yesus marah kepada para pedagang di bait suci. Seolah-olah mereka melakukan ibadah, mempermudah jemaat, mempersembahkan korban. Tapi Yesus mengecam dan marah sekali. The same when Jesus rebuked the people who are in the temple. Karena kita tahu mereka berpolitik dagang. Politik dagang adalah taking profit. They come to church to do business, to make profit. Ya. Kalau aku ibadah, apa yang Tuhan kasih saya? Kalau aku melayani sebagai imam Tuhan, apa yang Tuhan kasih untuk saya? And the same is when we say, if I serve God, what will I gain from it? What will I benefit from it? Itulah politik dagang. That's political. Selalu mengharapkan take and give. Expecting something to be given. Ya. Bukan karena ketulusan, bukan karena suatu kasih yang mendorong sehingga kita melakukan sesuatu dengan tulus kepada Tuhan. Not because our action is out of our love to God. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular.
And Jesus says that you have to be sincere like a dove. Ya, That's not like the snake. sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap percaya. Itulah yang diucapi oleh Daniel dan kawan-kawan. Even if God doesn't help me, I will still be faithful to God. And that's a statement from Daniel and his friends. Itulah yang sering sekali saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. And that's often what I say to the congregation in my church. Dan itu berlaku untuk diri saya sebagai hamba Tuhan. And it's also applicable for me as the servant of God. Dalam kesibukan saya melayani Tuhan 2 sidang jemaat, jangan sampai saya kehilangan hubungan dengan Tuhan. In my business to serve God, I don't want to lose that relationship with God. Tuhan lebih memperhatikan hubungan daripada aktivitas kita. Because God concerns more about our relationship than our business or activities. Dalam Hosea mengatakan Tuhan lebih menghargai bukan korban persembahan, tapi pengenalan akan Allah. Because God appreciates more the understanding of Him rather than sacrifice. Fantasi rohani yang tidak sehat mengacu pada pengalaman dan pemikiran rohani yang tidak berdasar kebenaran firman Tuhan, tetapi berdasar imajinasi, keinginan pribadi atau agenda pribadi. Unhealthy spiritual fantasy, it relies on our experience or our thoughts that is not based on the word of God, but based on our own imagination, our own ambition, or even our spiritual thoughts that is not true. Ya, atau bahkan pengaruh rohani yang sehat. Seringkali membawa agenda pribadi supaya kita puas, supaya kita merasa terhibur. Seringkali kita menjadikan gereja sebagai pusat entertain, bukan menjadikan pribadi Kristus yang dipuaskan. Sometimes we think church as the center of entertainment, not as a place to please God. Maka seringkali saya katakan kepada para pengerja Tuhan, jangan kamu lebih fokus kepada pelayananmu, tapi fokuslah kepada nilai hubungan kepada Tuhan. Karena itu akan melahirkan suatu semangat spirit yang luar biasa dalam kamu melayani Tuhan. And I often say to the ministers, my church, that you need to build relationship with God, because that will bring the power when you're serving God. Biarlah kedatangan kita pagi hari ini menyenangkan Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan merasa happy atas korban persembahan kita. Bukan kita merasa puas, tapi Tuhan puas akan kehidupan kita. And we come to church with a mind that we want to please Him, not because we want to get something from God that pleases us. Seringkali tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita lebih cenderung untuk mengikuti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. And quite often we follow the desire of our hearts, from our eyes, from our mind. Dua keinginan bicara kenyamanan. It speaks about the comfort. Bicara keangkuhan hidup, bicara keegoan kita, selalu mementingkan pribadi diri kita. Speaking about ego, our pride, things that always for our own benefits. Dan Alkitab mengatakan semua itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. And the Bible says that none of this has anything to do with the kingdom of God. Dan itu peringatan keras untuk saya pribadi terutama. And it's also a warning for me personally. Fantasi rohani yang tidak sehat di sini dapat diartikan sebagai keinginan untuk pengalaman spiritual yang spektakuler, mencari tanda-tanda ajaib di luar firman, mengandalkan pengalaman subjektif daripada kebenaran objektif Allah, atau berusaha memaksa Allah bekerja sesuai dengan imajinasi dan keinginan diri sendiri. Unhealthy spiritual fantasy here can be interpreted as our desire to experience the spectacular spiritual experiences, we seeking for
signs from God and relying on subjective experiences rather than based on the objectivity of the truth of God, and we're forcing God to do according to our own imagination and our own desire. Kita seringkali tertakjub kepada suatu mujizat, tapi kita tidak takjub kepada Sang Pembuat mujizat. We're often amazed with the miracles, but we're not amazed with the one who does the miracle, the God Himself. Itu yang dialami oleh para orang-orang saat itu mengikuti Yesus, karena mereka dalam peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan. 5.000 mereka dikenyangkan perutnya. And for example, in the story of the 5 bread and 2 fish, 5,000 people, they were satisfied through the miracles. Mereka takjub karena mujizat. They're amazed how Jesus made the miracles from these 5 loaves and 2 fish. Tapi ketika Kristus bicara tentang penderitaan, But when Jesus spoke about suffering, mereka semua meninggalkannya. all of them left Jesus. Mereka bukan mengasihi Tuhan. Mereka bukan mencintai Tuhan, bukan rindu karena Tuhan, karena mereka mengharapkan sesuatu mujizat dalam kehidupan. They didn't mereka. love Jesus, but they just expecting miracles for Jesus to do for their lives. Ya. Yesus sendiri pernah mengecam daripada bangsa ini. Dalam Matius 15 ayat 8, Yesus mengulang apa yang pernah dikatakan oleh Yesaya. In Matthew chapter 15 verse 8, even Jesus condemned the Israelites at that time. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. And Jesus said that this nation honor me with their lips, but their hearts are far from me. Begitu kita lihat fondasi rohani yang tidak sehat selalu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan Kristus semakin dimuliakan, tapi diri kita lah yang semakin dipandang, menjadi fenomena, menjadi suatu fokus daripada kehidupan kita. Bukan semakin Kristus diagungkan dan dimuliakan. Unhealthy spiritual fantasy, again the sign is not according to the word of God. That our desire is not to please God, but to please ourselves. Dan yang kedua adalah membentuk kesombongan atau keangkuhan hidup. Ya. When it builds the pride in our lives. Karena kita tahu apa yang dimulai dengan daging akan memperoleh kebinasaan. Ikuti hukum rohani yang berlaku bagi kita semua, termasuk bagi saya. Because we know that what starts with the flesh, it will at the end, it will perish. And that's the biblical principle that's applicable for all of us. Marilah kita mulai dengan kekuatan roh. Bangun terus kekuatan roh. Percaya, firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan menuai suatu kehidupan sesuai dengan janjinya. Amin. Amen. So we have to continue building our spiritual lives. Lalu memuaskan keinginan, ya itu ciri khas daripada fantasi yang tidak sehat. Selalu supaya aku lebih terkenal, semuanya lebih terkenal, semuanya lebih terkenal. Bukan Kristus yang lebih terkenal. Kepuasan pribadi yang dicari. Hati-hati. The third sign here is when what we're doing is to fulfill the desire of our hearts, only according to our flesh, and not to fulfill the desire of God. Iya. Itu contoh tokoh Alkitab melakukan fantasi yang tidak sehat. Pertama adalah tokoh Saul. So one example of unhealthy spiritual fantasy is from Saul. Ya. Saul melakukan satu fantasi rohani yang tidak sehat. Dia tidak sabar menunggu kedatangan daripada Samuel. Ketika bangsa Israel sedang mengalami kekalahan di Gilgal, mereka terserang, maka Saul mengambil tugas seorang imam. Seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban persembahan. Itu hukum rohani. Harus imamlah. Maka Saul
berusaha mencoba mengambil alih. Ada satu ambisi yang dibawa dalam kehidupan Saul dan berakibat fatal. Dikatakan dari firman Tuhan, Roh Allah cabut daripada kehidupan dia dan dia diturunkan dari tata raja Israel. If you look at the example of Saul, how he became impatient to wait at that time for the prophet Samuel to come, and as a consequences, the Spirit of God departed from him. Dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan bahwa kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengumpulkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bodoh sekali perbuatan Saul sehingga dia dicabut daripada mandatnya menjadi Raja Israel. First Samuel chapter 13, Samuel said, "You have done a foolish thing." Samuel said, "You have not kept the command the Lord your God gave you. If he had, you would have established your kingdom over Israel for all time." And because of Paul's impatience and foolishness, he lost his position as a king of the Israel. Saul melakukan perbuatan yang tidak sehat, berakibat sangat fatal. Dia lebih mengutamakan egonya, pribadinya. Kelihatannya pahlawan di mata Israel, di mata bangsa Israel. Tapi itu satu kesalahan besar di mata Tuhan. Karena dia lebih mengikuti keinginan daripada kemanusiaannya, bukan keinginan Tuhan. In this case, Saul prioritized his ego, his own desire, than the will of God. He wanted the people of Israelites to see him as a king who take charge. And as a consequence, he lost his kingdom at all. Ya. Yang kedua adalah perkataan Yesus yang sangat-sangat mengerikan sekali bagi kita semua orang percaya, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Kalau ayat sebelumnya mengatakan bahwa mereka yang telah menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan semuanya itu orang-orang yang ring satu dalam Yesus. Tapi dikatakan dalam ayat 23, pada waktu itulah akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan itu berlaku juga untuk diri saya. Saya juga takut secara pribadi, jangan sampai satu hari kata, Budi, engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenalmu. Walaupun kamu telah berbuat ini itu. Kenapa? Kehilangan hubungan. And the second example here is Jesus said in Matthew chapter 7, and he spoke to the people who prophesy in his name and drive out demons and make miracles. At the end, Jesus said, I never knew you, away from me, you evildoers. And this is a warning to us, all the ministers. Even for me as a pastor, I don't want one day that Jesus said to me, I never knew you, because as an evildoers, because I've never built a relationship with God. Ya. Yang ketiga perkataan keras Yesus kepada Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. The third example is when Jesus rebuked Peter, and Jesus said to Peter, get away from me, evil devil, because you have become a stone for me. You have not thought what God has thought, but you only thought what human thought. Ya, Petrus ingin menjadi pahlawan kesiangan, ingin membela Yesus. Dia bicara tentang suatu hal yang tidak mengenakan. Ya, dan Yesus marah. Ya, ketika dia menghalangi semuanya itu, maka dikatakan enyalah iblis. Kenapa tidak satu pikiran dengan apa yang dipikirkan Allah, dengan dipikirkan daripada Petrus. And Jesus rebuked Peter because he did not align his mind with the will of God. Dan itu berlaku juga bagi kita semua, khususnya juga bagi saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Biarlah kita satu pikiran dengan Tuhan, selaras dengan
pikiran Tuhan, apa yang kita lakukan. Ketika pikiran kita selaras, maka Dia disenangkan. And it's also a warning for me as the minister of God, so to align my mind with the mind of Christ, to do what is in His mind and His will. Ya. Bagaimana mengantisipasi fantasi rohani yang tidak sehat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Pertama, How do we anticipate the unhealthy spiritual fantasy? The first one, mengkonfirmasi dengan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. The first one is to place the word of God as the highest authority. Harus dikonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, kita terus merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Everything has to be confirmed with the word of God. Everything that we do has to be confirmed, aligning with the word of God. Bukan dengan kebenaran pribadi, tapi kebenaran firman Tuhan. Not based on individual personal truth, but according to the word of God. Yang kedua adalah berpusat kepada Kristus, bukan pada pengalaman spektakuler dengan tanda-tanda yang menakjubkan manusia, tapi terus berpusat kepada Kristus semakin dimuliakan. The second one is to center it to the Christ and not to the spectacular experiences. Apapun prestasi rohani maupun sekuler kita, biarlah merujuk kepada kemuliaan Kristus. Ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan. Whatever our achievements are, that everything have to be centered on Christ. Yang ketiga, lihat buahnya bukan hasilnya. Dari buahnya lah kita melihat. And the third sign is that we have to look at the fruits. Iya, pohon dikenal daripada buahnya. Buah kehidupan kita. Filosofi buah adalah bisa dinikmati oleh orang lain. We have to look at the fruits, whether our fruits can be enjoyed by other people. Ya, buah mangga bukan dinikmati oleh pohon mangga, tapi oleh kita semua, orang lain. If we have the mango from the mango tree, that mango we can enjoy not from the tree. Buah kehidupan istri dapat dinikmati oleh suami. Buah kehidupan suami dapat dinikmati oleh istri dan anak-anak. Dan buah pelayanannya kita dapat dinikmati oleh Tuhan dan oleh jemaat Tuhan. If your husband, your fruit can be enjoyed by your wife, same with your wife, your fruits can be enjoyed by your husband, your family, and as ministers, the fruits from your ministry can be enjoyed by the congregation. Is also something that's pleasing God. Sehingga istri bisa bangga terhadap suami, suami bisa bangga terhadap istri. Dan begitu anak-anak bangga dengan orang tuanya. So that the wife can be proud of the husband can be proud of the wife, and the children can be proud of their parents. Ada seorang hamba Tuhan terkenal di Jakarta dengan jam terbang pelayanan yang begitu sibuk. There is a very famous pastor minister in Jakarta, very busy with very busy schedule. Satu hari dikejutkan dengan perkataan anaknya. Dia bilang, "Papa, aku ingin bunuh diri." And one day he was surprised by what his child said to him, and the child said to him, "I wanted to take suicide." Ya, karena aku tidak pernah mengalami Papa dalam kehidupanku. The child said, "Because I never experienced you in my life." Kehilangan relasi. The child has lost the relationship with the dad. Papa sibuk dengan fantasi rohani yang tidak sehat, dengan begitu sibuknya jam pelayanan, sehingga kehilangan relasi dengan anak laki-lakinya. The father, this pastor, is so busy with his ministry and the schedules that he lost his time, relationship with his own son. Sejak itulah pendeta itu bertobat, mempersiapkan waktu untuk keluarga lebih besar lagi. The pastor repented, and now he's spending his time more for his family. Itu pun saya lakukan.
Setahun 2 kali saya pasti mengunjungi anak saya untuk saya dapat melakukan perjamuan kudus bersama, berdoa bersama. Saya siapkan waktu untuk keluarga. And I also do it once or twice a year. I always go to my children's house and we have fellowship together, communion together. And I pray for them. Yang keempat adalah pengawasan dari komunitas yang dewasa rohani. The fourth one is coming from the maturity in our spiritual life. Ya. Perlu adanya pengawasan dari komunitas yang dewasa rohani dan dimulai dari keluarga. We need to have a community surrounding us who can help us to watch over us. Istri mengawasi suami, begitu sebaliknya suami yang mengawasi istri dan anak-anak. The wife is watching over the husband and the husband is watching over the wife, and likewise the parents watching over the children. Begitu juga dengan gembala dan jemaat saling mengawasi secara sehat. And the same between the pastor and the congregations, that each of us is watching over each others. Kalau saya kurang doa, istri saya tegur. If I'm lacking in my prayer, my wife will rebuke me. Kalau saya sering pelayanan keluar, tidak ada di gereja, jemaat saya ada yang tegur saya. If I always go outside of the church, my congregation will also come to me. Karena saya rindu kehadiran Bapak Gembala di tengah-tengah jemaat. Because now in my congregations, they want my presence in the middle of them. Dan saya bersyukur kita boleh saling mengawasi satu sama lain supaya fantasi rohani kita sehat di hadapan Tuhan. And I'm grateful that we can watch over each other so that we can build this healthy spiritual. Ya, bagian terakhir. Jadi fantasi yang sehat menurut Injil adalah kemampuan untuk membayangkan dan memahami kebenaran rohani dan membiarkan iman kita dibentuk oleh kebenaran itu sendiri, sehingga semua itu membawa kemuliaan Tuhan, dan iman kita semakin kuat dan semakin tangguh, semakin tough kita menjalani kehidupan spiritual kita. So healthy spiritual fantasy according to the Bible is our ability to imagine, to understand the spiritual truth, and so that our faith will be built up based on the truth. Fantasi rohani yang sehat juga melibatkan kemampuan untuk membayangkan diri kita sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan kasih kuasa. Ini termasuk membayangkan hidup kita sebagai sebuah perjalanan spiritual di mana kita dipandu oleh Roh Kudus, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. A healthy spiritual fantasy also involves our ability to imagine ourselves as the children of God, to be filled by His love and His power, and to imagine our lives to have a personal relationship life where we are guided by the Spirit of God and we are dipenuhi dengan kasih dan kuasa, bicara tentang manifestasi daripada kehidupan kita bermuara kepada karakter Kristus yang nampak dalam kehidupan kita terhadap orang lain. And speaking about being filled by the love and the power of God, it also speaks about how we can be more like Jesus for other people. Sehingga hidup kita boleh menjadi daya tarik bagi orang lain, dan orang bisa melihat Tuhan menyertai kehidupan kita. So that people can see that God is with us, and they're also attracted to God because they see Jesus in us. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua dan firman tidak kembali sia-sia. Amin. This is the truth of God this morning. Amen. Ya. Mari kita berdiri, kita angkat Aku Mengasihi Engkau Yesus. Boleh singer dan WL bantu saya. Slide boleh ditampilkan. Aku mengasihi. Yes.
Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi